أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah yang aman ini, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak sampai-sampai kita tidak mampu menghitungnya. Maka tugas kita adalah tetap beramal solih kepada Allah dan memperbaiki amal solih kita kepada Allah agar kualitas amal solih kita setiap harinya kepada Allah semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pengajaran kepada kita semua tentang syariat Islam melalui sunnah-sunnahnya. Nah, anak-anakku, baru saja Pak Bagus membaca surah At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 beserta dengan artinya. Dan Masya Allah, makna yang terkandung dalam terjemah surah At-Tin tadi berisikan nasihat buat kita. Bagaimanakah isinya dan tentang apakah isinya? Mari kita simak pelajaran berikut ini. Tetapi sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang mari kita lanjutkan pelajaran kita di minggu yang lalu tentang surah At-Tin di mata pelajaran pendidikan agama Islam ini. Silahkan dipersiapkan LKS-nya sambil Pak Bagus menunggu kalian. Yang sudah ada LKS-nya boleh dibuka pada halaman yang ke-8. Menghafal dan menulis surah At-Tin dengan lancar dan benar. Jika kita mengingat pelajaran minggu yang lalu, maka tema yang baru saja Pak Bagus bacakan sangat cocok, yaitu anak-anak berlatih membaca surah At-Tin sehingga hafal dan berlatih menulis sehingga tulisannya menjadi baik dan benar. Nah, teman-teman, sekarang kita akan berpindah kepada tema yang selanjutnya,
di mata pelajaran pendidikan agama Islam ini, yakni ada pada halaman 10. Silahkan dibuka LKS pendidikan agama Islamnya pada halaman 10. Poin yang D, yaitu makna kandungan surah At-Tin. Tolong disimak, saya akan membacakannya untuk kalian. Makna kandungan surah At-Tin. Manusia dijadikan oleh Allah sebaik-baik makhluk. Sebagian dari kebaikan bentuknya adalah tegaknya tubuh, serasi anggota-anggota badannya, di mana tiap anggota badan itu dapat dipergunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan manusia. Namun karena tergiur oleh kebaikannya dan tidak sadar akan keistimewaannya, serta mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ditimbulkan oleh sifat jeleknya, maka Allah pun mengembalikan manusia ke tempat yang paling rendah kecuali mereka yang beriman, meyakini bahwa dirinya dan seluruh alam ini di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mengerjakan amal solih karena mereka iman bahwa segala perbuatannya mendapat balasan di akhirat. Orang yang demikian itulah yang akan memperoleh pahala yang tidak putus dan tidak habis-habisnya. Surah At-Tin ini mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha adil. Sebagian dari keadilannya adalah Allah tidak mempersamakan antara manusia yang beriman dan kafir, antara yang taat dan durhaka, dan antara yang berbuat baik dan yang berbuat buruk. Masya Allah, anak-anak, silahkan buka LKS pendidikan agama kalian pada halaman yang ke-6. Pak Bagus akan sedikit memberikan penjelasan tentang isi kandungan surah At-Tin dan keterkaitannya dengan makna yang baru saja kita bacakan. Kita mulai. Ayat pertama, demi buah tin dan buah zaitun, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi buah tin dan buah zaitun, yang oleh kata para ulama, buah ini jika disebutkan dalam Al-Quran, maka insya Allah di dalamnya memiliki manfaat yang sangat baik, banyak dan besar sekali untuk kehidupan manusia. Ayat kedua, dan demi bukit Sinai. Ayat ketiga, dan demi kota Mekah yang aman ini. Ayat keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, anak-anak, inilah yang barangkali perlu kita harus ingat-ingat, bahwa diri kita telah Allah ciptakan dengan bentuk yang sangat sempurna. Kita memiliki bentuk fisik yang sempurna, kita memiliki ruh, kita bisa berbuat baik, kita bisa berbuat jelek. Tetapi ingat, semua perbuatan yang kita lakukan ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di hari akhirat nanti. Maka dengan tubuh yang sekarang kita punyai ini, dengan kesempurnaan yang sekarang kita miliki ini, mari kita banyak-banyak berbuat kebaikan dan jangan sampai kita berbuat kejelekan, apalagi berbuat dosa dengan tubuh yang telah Allah berikan ini. Allah berikan mata untuk melihat, maka gunakan untuk melihat yang baik. Allah berikan mulut untuk berbicara, maka gunakan untuk berbicara yang baik. Allah berikan telinga untuk mendengar, maka gunakan untuk mendengar yang baik. Allah berikan kedua tangan yang kuat, yang bisa mengangkat, yang jika dilatih akan bertambah besar, maka gunakan untuk berbuat yang baik. Allah berikan dua kaki, bisa berjalan, bisa berlari, maka pergunakan untuk berjalan ke tempat yang baik. Supaya kita juga menjadi orang yang bersyukur kepada Allah karena telah diberikan kesempurnaan ini yang bisa kita nikmati seumur hidup kita, insya Allah. Ayat yang kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, dalam tanda kurung neraka. Apa maksudnya ini? Seperti yang Pak Bagus bilang tadi, manusia itu bisa berbuat baik, bisa berbuat jelek. Ketika manusia berbuat baik, maka pahala yang dia dapatkan dan insya Allah tempat tinggalnya kelak di akhirat
adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi jika manusia tadi berbuat jelek, maka dosa yang dia kumpulkan bertambah banyak, bertambah besar, belum sempat dia bertaubat kepada Allah, maka nanti tempat tinggalnya adalah di neraka. Na'udzubillah. Yang keenam, ayat keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Allah tadi berfirman sebelumnya pada ayat yang kelima, Allah dapat mengembalikan manusia itu dengan bentuknya yang sempurna ini ke tempat yang serendah-rendahnya di neraka hanya karena orang itu berbuat dosa. Maka janganlah kita berbuat dosa, karena Allah Maha melihat dan Maha adil. Dan ayat yang keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Anak-anak, apakah kalian pernah dengar istilah amal jariyah? Apakah itu artinya amal jariyah? Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang berbuat kebaikan itu sudah meninggal dunia. Maka dengan tubuh yang Allah berikan ini, jadikanlah tubuh ini berpotensi bisa mengumpulkan pahala jariyah, yaitu pahala yang dapat kita terima meskipun kita sudah meninggal nanti. Walaupun saat di alam kubur nanti kita tidak dapat berbuat kebaikan, tapi karena kebaikan yang kita ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita terus dilakukan oleh orang lain, maka insya Allah kita yang sudah meninggal di alam kubur pun mendapat curahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ketujuh, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Nah, ini merupakan pertanyaan Allah kepada makhluknya, kepada manusia. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Kenapa disebut hari pembalasan? Karena di hari itu semua perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia akan dibalas oleh Allah. Yang berbuat baik mendapat pahala, dibalaskan surga berisi kenikmatan. Yang berbuat jelek mendapatkan dosa, dibalas oleh Allah dengan neraka, isinya kesengsaraan dan siksaan. Na'udzubillahi min dzalik. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Nah, yang dimaksudkan bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya ini adalah Allah bertanya kepada manusia. Yang sifat dari pertanyaan itu adalah meyakinkan. Kita mau cari alasan apa? Kok kita sampai enggak percaya tentang hari pembalasan? Kok kita sampai enggak percaya Allah itu maha adil? Maka tidak ada alasan buat kita untuk mengingkarinya. Tidak ada alasan buat kita untuk mendustakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha merajai di hari pembalasan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha adil, Tuhan yang maha adil. Maka marilah kita ajak diri kita ajak keluarga kita ajak teman-teman kita, semua orang yang kita temui dimanapun kita berada, untuk saling berbuat baik satu sama lainnya. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sedikit tadi adalah penjelasan dari isi kandungan surah At-Tin yang menjadi bab pelajaran kita pada bab pertama ini. Sekarang tugas untuk kalian adalah kerjakan LKS Agama Islam pada halaman ke-12 sampai halaman ke-14 yang A, B, dan C, yaitu mulai pilihan ganda, kemudian bagian yang B 1 sampai 10, kemudian bagian yang C 1 sampai 5. Nah, supaya bisa difoto dalam 1 kali foto saja, maka dikerjakan di kertas folio bergaris yang panjang. Nanti kalian fotokan, kemudian kalian kirimkan ke WA pribadi Pak Bagus.
Pak, aku tidak punya kertasnya. Jika tidak punya, ya sudah, tidak apa-apa, kerjakan di LKS saja, tetapi memfotonya harus per halaman. Semoga jadi keterangan yang bermanfaat. Insya Allah bertemu pada kesempatan yang lain dan kita saling belajar serta saling mengingatkan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.